anak muda soleh dan kreatif. Membaca buku serial sahabat dijamin masuk surga. 1. Ammar bin Yasir, sahabat yang sangat sabar dalam menghadapi penyiksaan terhadap dirinya. Sebelum mulai, subscribe channel ini. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, tidak semua sahabat Rasulullah SAW itu berasal dari kalangan bangsawan yang memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakat. Banyak juga sahabat Rasulullah SAW dari kalangan orang fakir, miskin, dan budak. Kali ini kita akan mengenal sosok sahabat Rasulullah SAW dari kalangan orang lemah dan dari kalangan budak yang tinggal dan hidup di kota Makkah pada zaman jahiliyah. Dia adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Tujuan meminta perlindungan adalah untuk menjamin rasa aman bagi pendatang baru yang merasa asing di wilayah tersebut. Yasir bin Amir radhiyallahu anhu meminta perlindungan kepada Abu Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Abu Huzaifah seorang tokoh yang terpandang di kota Makkah. Setelah Abu Huzaifah memberikan perlindungan kepada Yasir radhiyallahu anhu, dia melihat Yasir radhiyallahu anhu ini pemuda yang sopan, baik, dan berakhlak mulia. Maka Abu Huzaifah menikahkannya dengan budak miliknya. Budak milik Abu Huzaifah itu bernama Sumayyah binti Khubbat radhiyallahu anha. Dari pernikahan mereka, Allah SWT mengaruniakan seorang putra yang sangat diberkahi Allah SWT. Mereka berdua memberikan nama anak itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Keluarga kecil Yasir radhiyallahu anhu hidup sangat berbahagia di kota Makkah di bawah perlindungan Abu Huzaifah, karena dia memperlakukannya mereka layaknya keluarga sendiri. Ammar radhiyallahu anhu tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kebahagiaan mereka bertambah setelah Abu Huzaifah memerdekakan Yasir radhiyallahu anhu dari perbudakan. Sejak saat itu, Yasir radhiyallahu anhu menjadi laki-laki merdeka dan statusnya bukan budak lagi. Ada kesedihan di balik kebahagiaan ini. Tidak lama setelah mereka merdeka, Abu Huzaifah meninggal dunia. Ammar radhiyallahu anhu masuk Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kehidupan masa jahiliyah adalah kehidupan yang paling mengerikan. Pada waktu itu terjadi kesyirikan di mana-mana. Yang kuat menindas yang lemah dan yang kaya menghina yang miskin. Kemudian muncullah Islam sebagai agama tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak yang kuat untuk melindungi yang lemah dan yang kaya mengasihi yang miskin. Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi di kota Makkah. Beliau SAW berdakwah dari rumah ke rumah, mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa sekutu. Ammar radhiyallahu anhu yang kini tumbuh menjadi pemuda dewasa mendengar berita kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW senantiasa mengajak Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Berangkatlah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ke rumah Arqam radhiyallahu anhu untuk mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu duduk di rumah itu dan
dan mendengarkan uraian Rasulullah SAW laksana mutiara-mutiara di lautan. Dengan perasaan gembira dan keyakinan yang kokoh, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu langsung mengucapkan syahadat untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menyambut baik Islamnya Ammar radhiyallahu anhu. Setelah menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, Ammar radhiyallahu anhu langsung pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa kabar gembira yang menyelimuti hatinya. Beliau langsung menyapa ibunya dan menceritakan apa yang dialaminya. Ammar radhiyallahu anhu juga langsung mengajak ibundanya untuk menerima ajaran Islam dan masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ibunya pun langsung menyambut baik ajakan anaknya dan langsung masuk Islam. Setelah ibundanya menyatakan masuk Islam, Ammar merasa sangat senang. Namun ayahnya belum dia ajak masuk Islam. Ammar radhiyallahu anhu pun pergi menghadap ayahnya. Sesampainya di hadapan ayahnya, Ammar radhiyallahu anhu langsung mengajak ayahnya agar menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang menjamin keselamatan manusia di akhirat kelak. Ayahnya pun langsung menyambut baik ajakan anaknya dan langsung menyatakan masuk Islam. Siksaan dari kaum Quraisy. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, para sahabat yang masuk Islam lebih awal banyak mendapatkan penderitaan dan penyiksaan dari tokoh-tokoh kota Makkah. Sebagai keniscayaan bagi orang-orang yang berbakti golongan awal masuk Islam, mereka pun harus menderita karena siksaan dan kekejaman Quraisy. Keluarga Yasir radhiyallahu anhu termasuk penduduk Makkah yang miskin karena berasal dari golongan budak. Tentu mendapatkan penyiksaan lebih berat dari lainnya. Orang-orang Quraisy mencambuk dan menyiksa mereka. Penyiksaan yang dialami keluarga Yasir dilakukan oleh suku Makhzum. Setiap hari Yasir, Sumayyah, dan Ammar radhiyallahu anhu dibawa ke padang pasir yang sangat panas, lalu disiksa dengan berbagai bentuk siksaan. Kaum Quraisy memakaikan baju besi kepada mereka dan melarang mereka minum air putih. Dengan memakaikan baju besi tersebut, mereka dipaksa jemur di bawah terik matahari yang membakar. Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Beliau mengunjungi para sahabatnya yang disiksa untuk memberikan nasihat dan berita-berita gembira kepada mereka. Satu hari Rasulullah SAW mengunjungi Ammar dan keluarganya radhiyallahu anhu. Ammar radhiyallahu anhu memanggilnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, siksaan yang kami derita telah mencapai puncaknya." Rasulullah SAW bersabda, Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga." Siksaan terus dialami keluarga Yasir radhiyallahu anhu hingga mereka sangat menderita. Abu Jahal yang pada saat itu sedang lewat di depan Sumayyah radhiyallahu anha, dia mencaci maki Sumayyah radhiyallahu anha yang dengan bahasa yang sangat kasar. Kemudian Abu Jahal mengambil sebilah tombak dan menusuknya di bagian bawah perutnya dan tembus ke belakang hingga Sumayyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Sejarah mencatat bahwa Sumayyah radhiyallahu anha wanita pertama dalam Islam yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayahnya Ammar radhiyallahu anhu, yaitu Yasir radhiyallahu anhu, dia terus disiksa dengan berbagai macam siksaan hingga kondisi tubuhnya semakin tidak berdaya. Akhirnya Yasir radhiyallahu anhu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala akibat siksaan dari kaum Quraisy. Setelah kematian kedua orang tuanya, Ammar radhiyallahu anhu terus disiksa dan ditindas orang-orang kafir.
Sebesar itu siksaan yang dialami Ammar radhiyallahu anhu tetap tidak berubah. Ia tetap teguh dalam keimanannya meski siksaan demi siksaan menimpanya. Puncak dari siksaan yang sangat menyakitkan Ammar radhiyallahu anhu itu ketika para tukang cambuk dan algojo menggunakan segala macam cara untuk melampiaskan kezaliman dan kekejian mereka. Mereka membakar Ammar radhiyallahu anhu dengan besi panas, menyalipnya di atas pasir panas dengan ditindih batu yang panas. Bahkan mereka menenggelamkannya ke dalam air hingga sulit bernafas dan kulitnya yang penuh luka mengelupas. Pada hari tersebut, tubuh Ammar radhiyallahu anhu sangat lemah, hampir tidak sadarkan diri karena siksaan yang demikian berat. Pada saat itulah orang-orang Quraisy mengatakan kepadanya, "Pujilah olehmu Tuhan-Tuhan kami." Kemudian mereka pun menuntunnya untuk mengucapkan kata-kata itu. Ammar radhiyallahu anhu pun mengikutinya ucapan mereka, namun ia mengucapkannya tanpa sadar. Ketika siksaan itu berhenti, Ammar radhiyallahu anhu sadar dengan apa yang ia telah ucapkan. Hatinya gundah dan terbayang di matanya betapa besar kesalahan yang telah dia lakukan. Sebuah kesalahan yang tidak dapat ditebus dan diampuni lagi. Saat itu ia dihantui perasaan bersalah yang sangat menyiksa, melebihi siksaan yang ia terima dari orang-orang musyrik sebelumnya. Tangan Rasulullah SAW pun menjabat tangan Ammar radhiyallahu anhu dan mengucapkan selamat kepadanya. "Bangunlah, wahai pahlawan, tidak ada penyesalan atasmu dan tidak ada kesalahan." Kekhawatiran Ammar radhiyallahu anhu terhadap ucapan itu hilang sudah, karena Rasulullah SAW menenangkannya dengan sabdanya, "Jika mereka memaksamu lagi, tidak mengapa engkau mengucapkan seperti apa yang engkau katakan tadi." Setelah itu Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat yang mulia untuk menenangkan hati Ammar radhiyallahu anhu yang artinya, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Kisah Surat An-Nahl ayat 106. Hijrah ke Madinah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi kaum muslimin di Makkah menjadi kritis sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib atau Madinah. Ammar radhiyallahu anhu salah seorang yang ikut berhijrah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kebahagiaan meliputi seluruh penduduk Madinah. Kaum muhajirin hidup dengan damai bersama saudara-saudara mereka, kaum Ansor di sana. Kemudian Rasulullah SAW membangun masjid agar kaum muslimin dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu akan menjadi simbol kekuatan kaum muslimin dan benteng bagi mereka. Dengan bersemangat, kaum muslimin mulai membangun masjid. Beberapa orang membawa pasir, yang lainnya membuat batu bata. Sahabat lainnya membawa batu bata kering untuk membuat tembok. Rasulullah SAW bekerja bersama-sama dengan para sahabat beliau SAW. Sementara Ammar radhiyallahu anhu meskipun bermandikan debu tetap bekerja dengan giat.
Ammar radhiyallahu anhu pun menjalani hari-hari bahagianya bersama saudara-saudara seimannya dari kalangan kaum Ansor di kota Madinah. Beliau pun senantiasa menghadiri majelis ilmu Rasulullah SAW di Masjid Nabawi yang penuh semangat. Kebersamaannya dengan Rasulullah SAW di Madinah membuatnya lupa akan siksaan yang dia alami di kota Makkah. Imannya semakin tentram tertanam di hatinya dan membuat dia semakin kuat menghadapi berbagai macam cobaan. Ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari dan bulan demi bulan telah terlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghukum orang yang telah menganiaya kaum muslimin di Makkah. Perang Badar pun terjadi. Ammar radhiyallahu anhu salah seorang pejuang yang telah menghalangi kafilah kaum Quraisy yang datang dari Syam. Kemudian mereka mendengar bahwa kaum musyrik telah membentuk sebuah pasukan. Abu Jahal memimpin pasukan tersebut dan bergerak maju menuju Madinah. Pagi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah, Perang Badar dimulai. Dalam pertempuran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaum mukmin kemenangan atas kaum musyrik. Ammar radhiyallahu anhu bertempur dengan semangat. Ketika kaum musyrik melarikan diri, Ammar radhiyallahu anhu melihat Abu Jahal terbunuh, sehingga ia teringat hari di mana Abu Jahal menyakiti kaum muslimin dan menyiksa orang tuanya. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum mereka semua. Ammar radhiyallahu anhu tidak pernah sekalipun absen dalam peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW. Beliau senantiasa berada di barisan terdepan dalam memerangi kaum musyrikin. Dia melakukan semua ini sampai Rasulullah SAW wafat. Kepemimpinan beralih ke tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW wafat. Ammar radhiyallahu anhu senantiasa berada di samping Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada awal pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak kaum muslimin yang murtad, tidak membayar zakat, dan ada yang mengaku sebagai nabi palsu. Di daerah Yamamah muncullah seorang yang mengaku dirinya nabi. Dia bernama Musailamah Al-Kadzab. Meskipun dia mengaku jadi nabi ketika Rasulullah SAW masih hidup, tapi pengaruhnya tetap ada setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengirim pasukan untuk menghancurkan Musailamah. Ammar radhiyallahu anhu ikut serta dalam pasukan tersebut. Ketika pasukan Islam terdesak, tampillah Ammar radhiyallahu anhu dengan gagah berani sambil berteriak, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian akan lari dari surga? Kemarilah bersama saya." Kaum muslimin pun bertambah semangat setelah mendengar ucapan Ammar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin berhasil membunuh Musailamah dan pasukannya serta pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat dan kepemimpinan beralih ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu mengangkat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sebagai gubernur di wilayah Kufah. Beliau memerintah dengan adil dan bijaksana. Keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya surga rindu kepada 3 orang, Ali, Ammar, dan Salman." Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ada perselisihan antara saya dan Ammar,
dia mengadukan aku kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa memusuhi Ammar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusuhinya. Dan barang siapa yang murka kepada Ammar, maka Allah murka kepadanya. Kemudian aku mencari Ammar radhiyallahu anhu dan meminta maaf atas sikapku. Beliau pun memaafkanku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian mengikuti petunjuknya Ammar bin Yasir. Itulah beberapa keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sungguh mulia Ammar radhiyallahu anhu. Ternyata status seorang di dunia itu tidak menjadikannya hina. Iman, takwa, dan kesabaran yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar radhiyallahu anhu wafat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ammar dan kedua orang tuanya radhiyallahu anhu memberikan pelajaran besar buat kita. Janganlah kita merendahkan seseorang karena kemiskinan. Kita harus menghormati setiap muslim dan muslimah. Sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan itu menjadi kunci masuk surga. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah meninggal dunia pada usia 93 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoinya dan kita bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini.